Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Zain Production, kali ini kita akan mempelajari tentang sholat jamak. Nah, yang pertama kita akan mempelajari tentang pengertian sholat jamak. Dari bahasa jamaah ya juma'u itu artinya mengumpulkan. Nah, pengertian secara istilah adalah mengumpulkan pelaksanaan dua sholat fardu dalam satu waktu. Misalnya, zuhur dengan asar pada waktu zuhur atau pada waktu asar. Atau menjamak sholat maghrib dengan sholat isya pada waktu maghrib atau pada waktu isya. Nah, yang tidak bisa dijamak adalah sholat subuh. Dari pengertian ini saja, kita bisa mengetahui bahwa sholat jamak sejatinya adalah rukhsah atau keringanan dari Allah untuk kita atau untuk umat Islam agar bisa terus melaksanakan sholat. Dalilnya bagaimana? Dalilnya banyak dari hadis Nabi. Nah, yang saya sebutkan adalah hadis riwayat Imam Bukhari dari Anas bin Malik. Beliau berkata, "Idza irtahala, jika Rasulullah SAW berangkat bepergian, qabla an tazigha syamsu, sebelum matahari itu tergelincir, akhara dhuhra, maka beliau mengakhirkan sholat duhurnya ila waktil asri, sampai waktu sholat asar. Summa nazala, kemudian beliau turun, ya jama'u bainahuma, menggabungkan sholat duhur dan sholat asar. Jadi sholat duhur dan sholat asar pada waktu asar. Fa'in zanggot, dan apabila matahari itu sudah tergelincir, qabla ayyartahila, sebelum Rasulullah berangkat, sholat duhra, maka Rasulullah sholat duhur dulu. Summa rokiba, kemudian Rasulullah berangkat. Nah, di sini menunjukkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu melaksanakan sholat jamak. Dalam kasus ini adalah menjamak antara zuhur dengan asar di waktu sholat asar. Dalil yang lain banyak. Kita ngambil yang satu ini saja. Nah, dari dalil-dalil kita bisa mengetahui bahwasanya hukum sholat zuhur, sholat jamak itu adalah mubah atau boleh. Oke. Selanjutnya, bagaimana syaratnya agar kita bisa melaksanakan sholat jamak? Yang pertama, dalam perjalanan. Ada beberapa madhab, ada beberapa qaul. Ada yang bilang minimal 64 km. Ada lagi yang bilang minimal 80 km. Ada lagi yang bilang minimal 94,5 km. Yang kedua, ketika sholat jamak tadi kita tidak mengikuti orang yang sedang sholat biasa atau orang mukim atau orang yang sholat sendiri, sholat di rumah. Ini. Yang ketiga, mualat berurutan, artinya ketika melaksanakan sholat, misalnya zuhur dengan asar, habis selesai sholat zuhur langsung takbiratul ihram sholat asar, tidak diselingi dengan kegiatan kayak zikiran, sholawatan dan lain sebagainya. Jadi langsung, itu namanya berurutan atau mualat. Itu syaratnya dalam pelaksanaan sholat jamak. Kemudian macam-macamnya. Nah, ini sudah kita lihat ada dua, ada jamak takdim, ada jamak takhir. Jamak takdim artinya di awal waktu. Jadi menggabungkan sholat zuhur dengan asar di waktu zuhur. Menggabungkan sholat maghrib dengan isya di waktu maghrib. Sedangkan jamak takhir kebalikannya, menggabungkan sholat zuhur dengan asar di waktu asar. Menggabungkan sholat isya dengan maghrib di waktu isya. Itu. Ya, itu jadi itu sekilas tentang apa sholat jamak. Terus pelaksanaan gimana? Biasa. Misalnya kita sholat duhur dan asar di waktu duhur, yaitu jamak takdim. Maka kita melaksanakan sholat duhur dulu. Nah, niatnya kalau kita melafalkan niat usolli fardhu duhri seperti biasa, arba'a raka'atin seperti biasa, ditambahi jam'an takdiman, jadi jamak takdim ma'al asri fardhon lillahi ta'ala. Kemudian melaksanakan sholat duhur seperti biasa. Setelah takbiratul ihram, setelah salam,
langsung melaksanakan sholat asar. Niatnya usolli faradhol asri arba'a rakaatin seperti biasa, jam'an takdiman karena jamak takdim di waktu duhur tadi, ma'al zuhri dengan duhur fardhu lillahi ta'ala. Jadi kalau kalau nggak bahasa Indonesianya aja, niat sholat asar jamak takdim dengan duhur karena Allah Ta'ala. Itu adalah sekilas tentang sholat jamak, yaitu jamak takdim maupun jamak takhir dan bagaimana pelaksanaannya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.